kena prank ya. Kemarin satu Bitcoin itu bisa tembus 1 miliar, hampir. Sekarang malah terjun bebas. Tapi apakah dengan turunnya harga Bitcoin yang sampai ratusan juta yang terjadi saat ini akan membuat harga PGA card alias GPU ikutan turun sampai ke harga-harga yang bersahabat sama isi dompet kita? Hold up bro. Konsepnya nggak kayak begitu juga. Kasih kita like sebagai dukungan dan juga subscribe kalau mau tahu update konten informatif dan referensi-referensi review produk dari Teknodim. Oke, per hari ini waktu gue ngerekam video ini, harga satu Bitcoin ada di angka 550 jutaan rupiah. Dan dengan harga yang turun demikian, apakah harga PGA card alias GPU akan segera turun juga? Jawabannya bisa iya dan bisa enggak juga. Tapi buat waktu-waktu dekat ini prediksi gue, enggak. Satu faktor dan alasan besar gue berani bilang kayak begitu adalah karena Bitcoin secara konteks nggak terlalu kuat impactnya ke GPU. Buat yang belum tahu, waktu para penambang cryptocurrency menambang dengan GPU, yang ditambang bukanlah Bitcoin, tapi adalah Ethereum. Tapi di beberapa software mining, hasil yang didapatkan dari nambang langsung diubah ataupun dikonversikan dari Ethereum jadi Bitcoin. Jadi seakan-akan kayak GPU itu nambang Bitcoin, padahal enggak. Jadi kalau kamu berpikir harga GPU bakalan turun karena harga Bitcoin yang terus merosot, jawabannya enggak juga. Karena untuk Ethereum harganya memang ikutan turun akibat Bitcoin yang turun. Tapi enggak sejauh persentasenya Bitcoin yang dari 800 juta bahkan sekarang udah turun ke 500 juta. Itu gila banget kan, jauh. Sementara Ethereum anjloknya ke angka 40-an juta dari 50 jutaan rupiah. Oke, lanjut. Nah, beberapa bulan kemarin Nvidia resmi ngerilis GPU baru mereka buat seri RTX 3000, yaitu RTX 3060, yang diklaim sama mereka nggak cocok dipakai buat urusan mining karena mereka batasi dari software. Tapi nggak lama setelah itu driver baru buat RTX 3060 itu rilis. Update tersebut adalah versi 470.05. Dan ternyata update driver yang dimaksud malah bisa ngebuka pembatas yang ada pada RTX 3060. Ironisnya, RTX 3060 desktop GPU sekarang malah jadi salah satu mesin cangkul tambang cryptocurrency favorit banyak orang. Terus, harganya naik gak? Ya naik lah, masa enggak? Malah yang ada naiknya sampai 3 kali lipat. Tukang prank handal. Tapi Nvidia udah bilang sih kalau kasus itu adalah ketidaksengajaan developer driver mereka buat versi 470.05. Drivernya udah dihapus dari situs resmi. Sayangnya orang-orang udah pada punya dan sebar sana sini. Sementara buat GPU baru kompetitornya, siapa lagi kalau bukan AMD dengan Radeon RX 6000 series, ternyata dari segi performa keseluruhan emang nggak cocok buat mining. Hasilnya nggak semaksimal kalau pakai RTX 30 series. Tapi yang menggokil, RX 6000 series juga bernasib sama kayak RTX series. Dimana PGA card yang diklaim nggak cocok buat mining ini juga ikutan jadi goib karena diborong para penambang. Dan ya, inilah yang ngebuat harga GPU secara global, mau itu yang baru atau second, sama-sama naik tangga. Mulai dari 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai di atasnya buat versi high-end. Gue sendiri termasuk yang beruntung, karena ngerakit PC kemarin sekitar bulan Oktober 2020. Dan waktu itu kita ngebeli GTX 1650 Super di harga normal 2,9 juta rupiah. Sekarang harganya kebanyakan ada di angka 5-6 jutaan. Buat yang pengen rakit PC dengan GPU RTX 3000, silakan tangisi nasib kalian. Enggak kok. Ada kabar baik yang sedikit ngebuka napas kita, penikmat harga pasaran. Dimana Galaxy yang merupakan brand partnernya Nvidia akan ngerilis RTX 3080 dan 3070 pertama di dunia yang menyunat hash rate mining. Bahkan hash rate salah satu di antaranya dipotong atau dilimit sampai 50%. Buat yang belum tahu, hash rate adalah tingkat kecepatan jaringan atau kekuatan komputasi yang dibutuhkan untuk menambang cryptocurrency dan melakukan konfirmasi transaksi di dalam blockchain, proof of work. Intinya, hash rate itu sebuah kemampuan untuk mengolah data dan algoritma blockchain gitulah. Bayangannya sama kayak kecepatan internet yang sekian megabyte per second. Kalau hash rate itu satuannya hash per second, hash per detik. Cuman yang kita belum tahu adalah limitasi di RTX 3080 dan 3070 yang dimaksud itu konteksnya dari apa.
dia dibatasi dari software atau memang hardware-nya. Tapi yang pasti GPU RTX 3070 dan 3080 tersebut menggunakan ampere silikon yang berbeda dengan yang digunakan versi original, ataupun bisa kita sebut sebagai versi reguler. Dan bisa dibilang ini bukan inisiatif dari Galaxy ya, karena Nvidia sendiri yang request ke partner-partner mereka supaya ada GPU RTX 30 khusus dengan performa mining yang diperlemah. Lalu lahirlah project khusus mereka untuk mewujudkannya. Dan proyek tersebut mereka kasih nama LHR, singkatan dari Light Hash Rate. Galaxy menjadi yang pertama ngasih tahu kalau mereka udah punya produk dengan kemampuan mining yang lemah itu. GPU RTX 30 yang dikasih tahu Galaxy tadi mereka kasih nama khusus yaitu FG series. Tapi belum tahu sih singkatan FG itu apa. Mungkin for gamers. Maybe. Sebagai gambaran, hash rate RTX 3080 FG bakal setara dengan RTX 3060. Sementara versi FG-nya RTX 3070 cuman punya hash rate yang setara GTX 1060. Udah gila gak tuh? Nggak mungkin kan orang mau beli RTX 3070 dan 3080 dengan hash rate atau performa mining yang demikian. Terus perlu lo catat ya, yang dipotong itu cuman hash rate, bukan performa CUDA core ataupun clock per clock GPU-nya. Dan hal ini tentunya dilakukan supaya harga RTX 3000 bisa nyentuh nominal angka yang normal dan bersahabat sama budget kita. Maksud gue budget lu. Dan sebagai informasi, kalau nanti RTX 3080 sama 37 yang versi tadi udah dijual di pasaran dan dipakai orang-orang terus ada yang klaim garansi, dan waktu dicek ternyata pernah dipakai buat nambang cryptocurrency alias mining, maka garansinya bakalan hangus alias nggak berlaku. Nggak ada informasi pasti sih kapan RTX FG series tadi dari Galaxy bakal rilis, tapi rumornya bilang kalau paling cepat itu ya bulan Juni tahun ini. Ibaratnya FG series itu kayak jadi produk buat nge-nerf 3070 sama 3080 original. Ini sebenarnya bukan jadi solusi sih, karena mungkin bisa membuat orang-orang tetap pakai FG series tadi buat mining. Soalnya miners itu segala jenis GPU diborong, diembat. Lalu kenapa produsen GPU alias PGA card nggak banyakin aja produksinya mereka? Jawabannya susah, karena stok chipset makin kesini udah makin langka. Chipset itu bukan cuma diperluin buat GPU kan, tapi juga chipset CPU, chipset motherboard, chipset SoC, buat HP, dan lain-lain. Ya lu tau lah. Hal itu bisa terjadi karena si virus con. Intinya sampai saat ini seller dan para reseller GPU lagi untung gede dan laku keras. Sementara para pembeli yang udah biasa sama harga normal kayak gue, sekarang lagi kena mental. Ya kita semua pasti pengen harga GPU itu balik normal lagi kayak dulu. Bukan cuma gamers aja yang ngarep, tapi konten kreator dan orang-orang yang juga bener-bener membutuhkan yang namanya GPU. Jika demikian, maka solusi buat yang pengen rakit PC gimana? Jawabannya beli laptop. Orang-orang pasti kesel kan sekarang dengan keadaan GPU yang lagi gila banget. Mau rakit PC dengan resep apapun pasti bakal overprice. Sementara duitnya juga ya susah. Apalagi buat yang kena PHK gara-gara corona. Gue tuh sedih. Kalau dulu mending rakit PC, sekarang malah jadi mending beli laptop. Ada leaks alias bocoran yang bilang kalau RTX 3070 Ti sama 3080 Ti akan segera dirilis sama Nvidia. Tapi sekali lagi ini masih bocoran, belum confirm. Dan semoga kedua RTX itu sama-sama juga tergolong LHR. Semoga. Oke, sekian aja informasi yang bisa gue bagiin ke lo semua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten yang berikutnya. Kena prank ya?